Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi di channel Mufan TV. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit ngomong-ngomong tentang fiber optic converter. Nah, biasanya orang-orang menyebutnya converter fiber optic sih. Nah, buat kalian yang mungkin sudah terbiasa bermain mikrotik atau mungkin paralel untuk IndiHome atau paralel biar iuran internetnya itu murah, patungan sama tetangga, itu pakai converter ini sudah nggak asing lagi ya. Tapi kali ini saya akan membahas converter fiber optic ini mungkin buat kalian yang belum ngerti atau mungkin masih ragu-ragu untuk pindah atau memakai converter fiber optic ini. Nah, yang di depan saya ini adalah converter fiber optic single. Yang pertama hanya side B, dan yang kedua ini adalah fiber converter dengan jenis 2 fiber dan 4 LAN. Jadi di belakangnya itu ada 4 LAN, terus di depannya itu 2 fiber A dan B. Banyak sih kelebihannya, tapi harganya juga agak mahal karena hanya satu ya. Kalau biasanya yang single itu sepasang A dan B. Yang saya punya ini adalah yang B karena memang kebetulan nggak kepake ya. Oke, langsung saja kita akan membahasnya satu persatu bagaimana cara menggunakan fiber optic converter atau converter fiber optic ini. Sebenarnya converter fiber optic ini tinggal tancap saja sih, nggak ada pengaturan apa-apa memang, karena memang hanya mengkonvert dari LAN ke fiber optic dan sebaliknya. Untuk ukurannya sama sih, meskipun itu mau 2 fiber 1 LAN atau mungkin 2 LAN 2 fiber, itu sama saja ukurannya rata-rata seperti ini, kecuali yang 3 fiber itu lebih lebar ya, seperti ini. Yang saya miliki sekarang mereknya adalah HS Airpo, dan juga satunya itu nggak ada mereknya, seperti ini. Yang satu cuman B, sebenarnya sepasang karena yang A dipakai jadi tinggal yang B, seperti ini ya. HS Airpo, mereknya HS Airpo CM100. Harganya sekitar 155 ribuan sepasang. Saya akan menggunakan tenda N301 kali ini untuk menguji coba koneksi internetnya apakah bisa dipakai dengan menggunakan converter fiber optic ini. Banyak sekali review dan juga video tentang tenda N301 di video-video saya sebelumnya, bisa dilihat. Tapi kali ini saya akan membahas tentang converter fiber optic. Nah, converter fiber optic ini merupakan jalan keluar buat kalian yang ingin menyambungkan internet dengan jarak yang lumayan jauh, kira-kira sampai 20 km. Itu masih bisa dengan menggunakan fiber optic. Nah, kali ini saya akan menggunakan sumber internetnya dari A sini ya. Jadi bayangkan saja kalau punya modem, misalkan modem IndiHome atau modem yang lain dari ISP, itu kan ada LAN. Nah, LAN itu sebagai sumber internet kita tancepin ke fiber converter atau converter fiber optic ini. Karena yang A saya tidak ada, karena ini juga ada yang A yang sepasang ini, otomatis bisa ya. Oke, saya tancapin dulu untuk yang 4 LAN 2 fiber optic. Seperti ini, tanda LED merah berarti dia hidup untuk LED powernya ya. Memang untuk tipe yang seperti ini jarang sekali ada merek,
Kalaupun ada merek itu mungkin sablonan sendiri kali ya. Seperti itu. Bisa saja ini di sablon dikasih merek apa gitu biar bermerek. Ini sumber internet dari IndiHome ya. Jadi kabelan ini saya tancepin ke sini. Terserah sih. Mau ke 1, 2, 3, atau 4 terserah. Nah, LAN dari modem IndiHome saya tancepin ke sini ke 1X ya. X1. Nah, nanti kita convert menjadi fiber optik di sisi A. Nah, di sini. Karena yang satu ujungnya tadi yang saya punya B. Jadi harus searah. Nggak bisa kalau misalkan B itu diarahin ke B, nggak bisa. Nggak bakalan bisa sampai kapanpun. Karena memang harus sepasang. Nah, ini sumber internetnya dari A. Jadi sistemnya dari A ke B untuk port fiber optiknya. Ini yang B ya, yang sebelahnya ya. Bagian penerimanya yang B. Kita lepas dulu pelindung fiber optiknya. Kita tancepin, jangan sampai keliru. Untuk menancapkan itu ada kayak gini. Nah, itu seperti ini. Jadi sumber internetnya dari A, dari modem IndiHome ya. Kita tancepin ke LAN di konverter yang satu ini, terus dikonvert menjadi fiber optik, dikirim ke konverter yang B internetnya. Jadi ini menjadi solusi misalkan saudara kamu masang internet sedangkan kamu mau nebeng ceritanya, mau bayar barengan. Nah, ini bisa pakai ini, bahkan meskipun jaraknya 1 km pun masih bisa. Ini udah nyala ya, artinya bisa dipakai untuk internetan. Dari sumber internetnya A, keluar dari port fiber A ya intinya, terus masuk ke port fiber B sebagai penerima. Untuk panjang kabelnya terserah, mau 100 meter, 200 meter, 300, 500 ya, bahkan 1 km juga masih bisa. Sampai yang terjauh itu 20 km. Ini masih mampu karena memang fiber converter ini bisa membawa data sampai 20 km. Tentunya kecepatan cahaya itu lebih bagus ketimbang kabelan. Jadi kabelan nggak mampu tuh, 100 meter itu udah terbuang datanya. Kalau pakai fiber optik itu ibarat kabelan tuh dekat gitu. Cuman berapa senti seperti itu. Oke, ini untuk LAN-nya di bagian port B, ini saya tancapin ke tenda N301 di port 1. Jadi sebagai router ya settingannya, untuk IP-nya dinamik saja, ngikut dari modem asal. Ini sudah terkonek, memang tidak saya password. Apakah ini sudah bisa dipakai internetan? Jelas bisa. Jadi buat yang masih belum pernah bermain konverter fiber optik, jangan ragu untuk mainan seperti ini karena ini memudahkan kita yang agak jauh untuk membagi internet ke saudara ya, misalkan seperti itu. Ini sudah bisa. Untuk kecepatannya hampir sama dengan modem asal karena memang media yang digunakan adalah fiber optik. Jadi seperti kalian tahu, fiber optik itu kecepatan cahaya ya. Jadi benar-benar bagus seperti kilat. Nah, ini konverter B sebagai penerimanya. Sedangkan data dari konverter A ini dari modem IndiHome-nya kita tancapin ke sini. Jadi gampang kan untuk menggunakan konverter fiber ini.
Kalau misalkan sepasang lebih gampang lagi. A dan B kan sepasang. Pasti belinya sepasang dong. Nah, itu tinggal sumbernya dari A, terus yang nerima itu konverter B. Seperti itu. Gampang sekali, tinggal tancap gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau sumber internetnya itu dari B? Nah, jadi dari B kita arahin ke A. Jadi ini kita balik saja, tinggal kita balik ya. Misalkan konverter fiber optiknya itu sepasang, dibolak-balik bisa saja. Asal itu sepasang. A ke B atau B ke A itu sama saja, pasti bisa. Nah, ini sumber dari internet IndiHome tadi ya kan. Kita tancepin ke port LAN converter B. Ini sebagai sumber internetnya udah nyala kan. Artinya terus ini yang A. Yang A terus apakah semua port LAN-nya ini sudah ada internetnya? Sudah pasti bisa. Karena ini juga berguna sebagai switch hub ya. Ini kita tinggal tancepin ke modem atau router. Ini tenda N301 dengan mode router, IP-nya dinamik. Jadi ngikut ya dari modem bawaan atau utama. Modem IndiHome-nya ngikut. Nah, ini port B, port A ya, tetap port A. Asalnya dari port B, kebalik. Yang tadi dari A ke B, sekarang dari B ke A. Dan ditancapin ke port 1 pada modemnya. Ini semuanya bisa dipakai. Mau port 1, 2, 3, 4 itu semuanya sama. Bisa dipakai semuanya. Jadi gampang kan. Kalau misalkan mau disambung ke beberapa modem itu lebih gampang lagi untuk membaginya. Apakah ada internetnya? Sudah pasti ada. Seperti ini. Gampang kan? Nah, ini juga menjadi solusi buat kamu mungkin yang pengen membagi akses internet kamu ke keponakan, misalkan keponakannya jauh-jauh atau mungkin keempatnya itu berjejer. Nah, pakai yang ini saja. 2 fiber 4 LAN. Jadi nanti disambunginya pakai LAN yang mungkin 10 meter atau 20 meter atau agak jauhan 30 meter gitu kan bisa. Dibagi lagi pakai LAN yang belakang itu. Gampang sekali, tinggal tancap. Nah, bagaimana kalau sumber internetnya itu dari LAN? Maksudnya dari LAN gimana? Iya, dari LAN. Dari 2 fiber 4 LAN itu sumber internetnya. Apakah bisa misalkan seperti ini nih. Nah, ini kan 2 fiber 4 LAN. Yang bagian B itu kan nggak dipakai. Sebenarnya yang B itu bisa dipakai kalau dipasangin dengan fiber yang A. Jadi karena tidak disambungin lagi ya nggak usah dipakai. Itu bisa nanti dibagi lagi ke fiber yang B itu. Jadi sambung menyambung seperti itu. Estafet namanya ya. Jadi misalkan di rumah kamu punyanya cuman 2 fiber 4 LAN ini. 2 fiber 4 LAN terus di samping-samping itu pingin nyambung. Saudara-saudara kamu ada 3. Nah, gampang. Kamu tinggal tancepin aja di konverter yang 2 fiber 4 LAN ini. Nah, seperti ini kamu tancepin di mana saja terserah. Ini saya tancepin di port 4 ya. Nah, ini dari modem IndiHome nih. Ini yang modem saya pakai nih. Terus yang dua itu bisa dipakai lagi, ditancapin ke modem lagi. Jadinya ini juga berfungsi sebagai switch hub. Seperti itu. Selain sebagai konverter juga sebagai switch hub. Nah, ini apakah ada internetnya? Ya ada, karena itu sebagai switch hub. Membagi akses internet pada port LAN ya. Jadi sumbernya dari LAN, terus keluarnya juga dari LAN, itu bisa. Terus yang untuk
portnya itu nggak berguna dong yang port fibernya. Nah, berguna itu bisa dipakai. Jadi yang A dan B itu bisa dipakai. Jadi disambungin aja nanti dipasangin. Kalau yang B itu cari aja konverter yang A, terus yang A konverter yang B seperti itu. Jadinya estafet. Ini semuanya bisa dipakai. Untuk port LAN-nya ini sudah ada internetnya ya. Sudah ada internetnya, jadi bisa dipakai bareng-bareng. Karena sumbernya juga dari sini. Yang kabel hitam ini sumbernya. Jadi otomatis ini bisa dikeluarin menggunakan fiber optik. Nah, seperti ini. Nanti dikeluarin lagi ke ini kan A. Jadi jodohnya itu yang B, terus yang sana itu yang B dijodohin sama yang A. Seperti dibolak-balik seperti itu. Jangan searah. A ke A itu nggak bisa, B ke B nggak bisa. Kalau A ya pasangannya ya B, kalau B ya pasangannya ya A, seperti itu. Jadi nanti dari sana lagi bisa dipasangin lagi, misalkan seperti ini lagi. Terus sampai sejauh-jauhnya itu bisa. Pokoknya sepasang B, A, B seperti itu. Nanti keluar lagi fibernya. Misalkan 2 fiber 4 LAN lagi yang di sana, keluar lagi ya, terus deh sampai jauh. Jadi mungkin itu penjelasan tentang konverter fiber optik yang mungkin konten ini kurang menarik buat yang sudah pakai konverter ya, sudah ngerti, tapi buat kalian yang belum pernah pakai mungkin masih bingung gunanya buat apa. Oke, mungkin itu aja video untuk edisi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.